Halo teman-teman, welcome to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kevlo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih juga buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Jujur aku pun penasaran dengan endingnya. Bahkan dari beberapa cerita horor yang udah aku baca, ini merupakan salah satu cerita horor yang benar-benar bikin aku makin penasaran. Makanya aku bikin durasinya 10 menit. Saking aku penasarannya dengan cerita ini. Nah, bagi kalian yang ada di part ini, ada baiknya memang kalian dengar dari part 1 karena itu sangat berkaitan dan sangat membuat kita ingin terus mendengarkan cerita ini. Oke teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung lanjutkan aja ya ceritanya. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri temui malam ini. Sisanya hanya suara gemerasuk kakinya yang menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjebak pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Dan semoga itu benar. Sri melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar rimbun seakan tidak kehilangan kengerian sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang sadari tadi sudah menunggunya. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya seakan-akan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Dela. Percuma, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum ngerti. Rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir apa? Rambut Dela, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus, mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipu kamu kan? Masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang ia pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna mati Sri, muntah getih. Erna meninggal, muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah. Sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini, apa yang terjadi pada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet. Karena mereka yang memiliki garis wetan yang sama. Sri mengambil boneka itu menunjukkan kepada Dini. Boneka ini media untuk mencelakai Dela. Diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santet si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka itu satu garis weton dengan Dela, yaitu kita. Bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin bonekanya gak hanya satu, bisa 3-10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya, yang sudah jadi pengganti penerima santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya terdiam, wajahnya kebingungan.
Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi dan sopir. Ia menggendong Doela di punggungnya. Dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak banyak bicara, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa. Seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Kerasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam ia bisa melihat Mbah Kerasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun siapakah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Kerasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilakan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan mendapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Saya mau mundur. Mbah Kerasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakkan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Kerasa tersenyum. Bisa. Tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Saiki yo opo? Mundur? Tanya Mbah Kerasa, matanya mengintimidasi. Mboh ten Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Kerasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan. Cuma butuh nurut aja. Apa susahnya dengerin orang tua? Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu. Bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Mbah Tamin. Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya. Tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Kerasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya, Dela Atmojo. Mendengar itu Mbah Kerasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Kerasa memandang Mbah Tamin yang sedari dia tadi diam, berdiri, lalu ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mbah Kerasa mengatakan, kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi, ucap Kerasa tenang. Sok tahu, kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama termasuk keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya ceritakan semuanya, dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela bisa selamat, atau nyawa kalian tidak akan selamat sama seperti Dela. Sri dan Dini masih diam mendengarkannya. Santet 1000 hari itu namanya santet yang bisa membunuh garis keturunan besar melalui sukma anak terakhir. Keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mulanya semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirimi santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut. Keluarga yang ingin dihabisi, nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya,
Saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada beberapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Della. Ingat, waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Della. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Della. Karena Della tidak akan bisa meninggal bila Sang Banagoro belum bertemu dengan Senggalturi. Della belum bisa mati secara otomatis. Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ya ceritanya. Kita lanjutkan besok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.